Perkenalkan, nama saya Swandi Solida Simamora sebagai salah satu peserta pelatihan dasar Angkatan 116 nomor urut 06. Izinkan saya untuk menjelaskan materi Whole of Government. Whole of Government atau WOG merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Whole of government bukanlah hal yang baru lagi di dunia pemerintahan. Negara-negara seperti Selandia Baru, Australia, bahkan Inggris sudah sejak lama menerapkan whole of government. Negara Inggris sudah menerapkan whole of government sejak pemerintahan Partai Buruh Tony Blair tahun 1990-an melalui program Joint Up Government. Sementara negara Australia dimotori oleh Australian Public Service atau APS berfokus pada kebijakan pembangunan dan pemberian pelayanan publik. Untuk Selandia Baru sendiri dilakukan dengan mengintegrasikan akuntansi pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, ICT atau teknologi informasi dan komunikasi, serta sektor lainnya. Di ketiga negara ini, WOG muncul akibat reaksi terhadap New Public Management yang menekankan pada efisiensi dan mendorong perspektif integrasi dari berbagai sektor. Konsep WOG sendiri menjawab pertanyaan klasik tentang koordinasi, di mana pertanyaan ini mudah diucapkan tapi sulit untuk diterapkan. WOG dipandang sebagai perspektif baru dalam penerapan dan pemahaman koordinasi antar sektor. Beberapa lembaga-lembaga internasional mencoba untuk menjelaskan konsep WOG itu sendiri. Menurut APSC atau Australian Public Service Challenges menjelaskan konsep WOG adalah konsep bagaimana instansi pelayanan publik dapat bekerja lintas batas sektor guna mencapai tujuan bersama sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Nah, di Australia ini sendiri fokusnya kepada pengembangan kebijakan, manajemen program, dan pemberian layanan publik oleh pemerintah. Itulah konsep WOG yang diterapkan di Australia. Lembaga internasional lainnya yang menjelaskan konsep WOG itu sendiri adalah USIP atau United States Institute of Peace. Menurut USIP, WOG menekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga dalam mencapai tujuan bersama atau mengarahkan kepada setiap sektor dapat bekerja secara bersama-sama. Dari kedua konsep WOG tersebut, karakteristik inti WOG, kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, tujuan keseluruhan aktor seluruh sektor dalam pemerintahan. Dari berbagai literatur, ada beberapa karakteristik WOG. Yang pertama, policy coherence, yang kedua cross-cutting policy making, yang ketiga joint up government, yang keempat concurrent decision making, yang kelima policy coordination, yang keenam cross government, dan yang ketujuh policy integration. Itu beberapa istilah karakteristik WOG. Mengapa WOG itu penting? Dilatar belakangi oleh tiga hal. Yang pertama, dorongan eksternal publik agar pelayanan lebih baik. Adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dapat tercipta. Ini tentunya harapan semua orang agar penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks. Yang kedua, adanya ketimpangan kapasitas sektoral karena saling bersaing. Terdapat fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi superior terhadap sektor lain. Yang ketiga,
keragaman nilai, budaya, ada istiadat yang berpotensi disintegrasi bangsa. Hal ini tentunya menjadi kewajiban pemerintah untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan dalam satu frame, yaitu NKRI yang tercinta. Bagaimana konsep WOG itu dilakukan? Keharusan penataan kelembagaan. Penataan bukan berarti merubah kelembagaan yang sudah ada, tapi juga dilihat hubungan antar lembaga agar konsep WOG dapat berjalan dengan baik. Nah, itulah dia mengapa WOG itu penting dan perlu diterapkan. Variasi hubungan antar lembaga yang dapat diterapkan pada pemerintahan yang menerapkan sistem WOG terdiri dari 3 variasi. Yang pertama, variasi koordinasi yang terdiri dari 3 tipe. Yang pertama, penyertaan merupakan salah satu cara untuk mengembangkan strategi. Yang kedua, dialog, yaitu dengan cara pertukaran informasi. Yang ketiga yaitu joint planning, yaitu dengan cara perencanaan bersama atau kerjasama secara temporer berkesinambungan. Nah, variasi hubungan antar lembaga yang kedua yaitu integrasi, terdiri dari 3 tipe. Yang pertama, joint working, yaitu kolaborasi sementara. Yang kedua, joint venture atau perencanaan jangka panjang atau kerjasamanya pekerjaannya itu secara besar-besaran. Yang ketiga, satelit, entitas terpisah dimiliki bersama, mekanismenya integratif atau istilahnya secara satu kesatuan. Nah, variasi yang ketiga yaitu kedekatan dan pelibatan yang terdiri dari 3 tipe. Yang pertama, aliansi strategis, merupakan perencanaan jangka panjang dan kerjasama dalam isu atau permasalahan dalam partai besar. Yang kedua, union atau unifikasi resmi, identitas masing-masing masih terlihat dengan jelas. 3, merger, penggabungan ke dalam struktur baru. Nah, apa yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan WOG ini? Ada 3. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Nah, tantangan yang kedua adalah nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya dengan kapasitas dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadinya upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Itu merupakan tantangan yang terjadi dalam WOG. Nah, tantangan yang ketiga dalam pelaksanaan WOG ini adalah kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan dalam tantangan WOG ini. Itu semua adalah materi tentang Rule of Governance. Nah, yang menjadi simpulannya adalah konsep WOG berasaskan kolaborasi, integrasi, dan komprehensif, yang artinya ASN sebagai pelayan pemerintah mampu bekerja sama dari berbagai sektor menjadi satu kesatuan karena adanya tujuan yang sama sehingga terciptanya good governance dalam tata pemerintahan Indonesia untuk menjadi yang lebih baik. Yang menjadi saran saya adalah harapan kita pemerintah mampu mengimplementasikan WOG serta ASN yang sudah ditempa melalui pelatihan dasar hadir dalam pelaksanaan WOG. Sekian pemaparan saya tentang materi WOG. Semoga saya bisa menerapkannya. Sekian dan terima kasih.